Kalau kita bicara terkait dengan bisnis, bisnis itu secara umum sebetulnya, ya itu ada beberapa fase. Kalau saya sebutnya menjadi 5 fase. Fase pertama kita sebut sebagai fase survive. Nah, meskipun tidak selalu bisnis dimulai dari posisi ini. Fase survive ini biasanya bisnis yang baru dimulai, kita sebut sebagai startup. Pada saat startup, eh, pemberhentian pertamanya di startup adalah bagaimana caranya supaya bisnis ini segera bisa menghidupi operasionalnya dia sendiri. Artinya dia bisa menggaji karyawan, dia bisa menggaji ownernya, dia bisa memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari. Maka ini sifatnya survival. Kata kunci di survival ini adalah secepat-cepatnya. Ini kata kuncinya. Jadi kalau kita ingin baru di fase ini, kita harus segera mungkin, bahasa lainnya itu balik modal gitulah. Itu segera mungkin balik modal. Bisa 3 bulan, 6 bulan, pokoknya secepat mungkin. Kata kunci di survival ini adalah sesegera mungkin. Nah, jangan sampai kemudian kita sudah setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bisnis kita survive terus gitu. Nah, ini bahaya sebetulnya. Berarti ada sesuatu yang salah dengan cara kita menjalankan bisnis. Fase yang kedua ini kita sebut sebagai cash flow. Istilah lainnya adalah cari duit. Kalau tadi cari makan, nah ini fase yang kedua adalah cari uang. Targetnya adalah menghasilkan omset dan mengendalikan cost. Jadi kata kuncinya adalah setinggi mungkin, Pak Ibu. Jadi kalau tadi kita bicara survive itu adalah secepat mungkin, kalau level cash flow adalah setinggi mungkin. Jadi kalau perlu kita tuh harus terus-menerus meningkatkan omset gitu. Dan kendali atas biaya. Maka di situ nanti ada margin. Nah, sampai kapan? Sampai mentok setinggi mungkin yang bisa kita lakukan. Nah, kita sebut sebagai eranya cash flow. Bahasa lainnya adalah cari duit, Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah secepat mungkin, kalau ini setinggi mungkin. Sistemasi ini berarti mulai memberikan kendali atas seluruh proses yang ada dalam bisnis. Ya, kata kunci dari sistemasi itu adalah kendali, Bapak Ibu. Maka di situ kata kunci lainnya adalah selama mungkin. Gitu ya, selama mungkin. Jadi kalau kita sudah paling di bawah tuh harus secara secepat mungkin, ketika naik atau setinggi mungkin, setelah di atas kita harus selama mungkin. Di manage. Selama mungkin inilah sebetulnya berarti kita harus mulai memahami proses-proses kunci apa saja yang ada di kita, dan kita mulai membangun sistemasi dan standarisasi. Sistemasi itu berarti alur proses yang jelas, input, proses, outputnya. Standarisasi berarti jelas ukuran-ukurannya, ukuran waktu, ukuran takaran, ukuran jumlah, dan lain sebagainya. Ini kita sebut sebagai istilahnya itu adalah manajemen sistem atau sistemasi. Kalau sudah dapat sistemasi, maka lanjutkan dengan membangun organisasi, Bapak Ibu. Membangun organisasi ini sebetulnya adalah persiapan kita untuk exit keluar dari bisnis kita. Kalau Bapak Ibu semua seorang business owner, maka membangun organisasi ini sedang menyiapkan kita tidak lagi di dalam bisnis itu. Maka di situ kita butuh menyiapkan sumber daya manusia, tapi konteksnya adalah SDM di level top manajemen. Nah, ini dua fase ini, manajemen sistem dan membangun organisasi ini sebetulnya adalah untuk memastikan kita itu tetap bertahan di atas dan kemudian nanti terus bertahan di fase atas tersebut. Dengan membangun organisasi, maka nanti akan semakin banyak orang yang ikut berpikir. Nah, di situ kita akan lanjut ke tahapan berikutnya. Kita seolah-olah terlahir kembali dan membuat sebuah kurva baru. Seperti memulai bisnis lagi, Bapak Ibu. Jadi pada saat membangun organisasi itu, kata kuncinya adalah terlahir kembali. Jadi di situ kita butuh inovasi, kita butuh mengadopsi teknologi baru. Di situ kita butuh menciptakan produk-produk baru dan lain sebagainya. Ya, jadi kita sudah di puncak dan biasanya kalau puncak itu akan cenderung turun lagi. Nah, sebelum turun, maka disitulah kita harus membangun organisasi supaya nanti kita menyiapkan fase berikutnya, gitu ya. Membangun organisasi. Sampai akhirnya kita bicara autopilot. Autopilot itu berarti
para business owner sudah tidak lagi di dalam bisnis itu, semuanya terkendali, sistemnya terkendali, standarnya terukur, ada orang-orang para manajer yang dan top manajemen yang mereka secara terus-menerus mendevelop dan mengembangkan bisnisnya. Nah, disitulah kemudian kita bisa menjual bisnis itu, termasuk mungkin listing di bursa saham, IPO, atau bahkan mungkin waralaba, ya, dan keduanya. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Jadi buka bisnis baru, di situ para business owner bisa lanjut kepada bisnis baru. Nah, kalau memulai bisnis baru tentu saja tidak lagi mulai di survive atau cash flow, bisa langsung membuat bisnis besar yang langsung di level 4, ya, di membangun organisasi dan lain sebagainya.